Mengenal kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe digunakan untuk membantu pemulihan proses pembelajaran. Pada dasarnya, kurikulum prototipe untuk melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Ada 3 benang merah pengembangan kurikulum prototipe. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks, yaitu budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ada karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan karakter. Pada kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Selain itu, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, serta struktur belajar yang fleksibel. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh, suara demokrasi. Karakteristik utama kurikulum prototipe yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Pada kurikulum 2013, pembelajaran yang mendalam yaitu diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek memerlukan waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Namun pada kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Karakteristik utama kurikulum prototipe yang ketiga yaitu fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Namun pada kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase, yaitu 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah.
Pada kurikulum prototipe, menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Kurikulum prototipe adalah kurikulum yang akan ditawarkan ke sekolah pada tahun 2022. Adapun sifat kurikulum ini adalah opsional. Kurikulum prototipe tidak disebut sebagai kurikulum 2022. Karena bersifat opsional, maka kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat menggunakannya sebagai alat untuk transformasi. Riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Data ini diambil dari sampel 3.391 siswa sekolah dasar dari 7 kabupaten kota di 4 provinsi pada bulan Januari 2020 dan April 2021. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 sekolah dasar adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Namun setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss ini setara dengan 5 bulan belajar. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Pada jenjang PAUD ada 4 karakteristik kurikulum prototipe. Yang pertama, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Yang ketiga, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Pada jenjang sekolah dasar, ada 2 karakteristik kurikulum prototipe. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik, yaitu untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Karakteristik kurikulum prototipe pada jenjang SMP ada 3. Yang pertama, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Yang kedua, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Ada 4 karakteristik kurikulum di jenjang SMA. Yang pertama, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10, peserta didik menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, peserta didik mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Pada jenjang SMK, karakteristik kurikulum prototipe ada 6. Yang pertama, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Yang kedua, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% menjadi 70%. Yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Yang keempat,
Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Kelima, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Dan yang keenam, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja. 3 karakteristik kurikulum prototipe pada jenjang SLB. Yang pertama, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Yang kedua, untuk peserta didik di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Yang ketiga, sama dengan peserta didik di sekolah reguler. Peserta didik di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di SLB.